Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Kisah ini bercerita pada saat Yesus mengajar di dalam sebuah rumah, dan rumah itu dikerumuni oleh banyak orang, sampai orang-orang yang datang untuk melihat dan mendengarkan Yesus menutupi pintu rumah. Pada saat itu ada seseorang yang mengalami sakit dan mengalami kelumpuhan, dan orang ini ingin agar Yesus menyembuhkan dia. Sehingga apa yang dilakukan, orang yang lumpuh ini diangkat oleh beberapa orang naik ke atap rumah, dan melalui atap rumah mereka menurunkan orang itu tepat ke dalam rumah di depan Yesus. Dan setelah itu kita melihat cerita bagaimana Yesus menyembuhkan orang ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi renungan kita? Yang menjadi renungan kita pada hari ini, bagaimana kita melihat si orang lumpuh itu tidak bisa untuk melakukannya sendiri. Dia membutuhkan orang lain untuk dapat menolong dia, membawanya kepada Yesus, bahkan mengangkatnya naik ke atap rumah dan menurunkan dia tepat di depan Yesus. Dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita diciptakan untuk dapat bersosialisasi atau hidup dengan masyarakat. Karena memang sejatinya kita tidak bisa hidup sendiri, Bapak Ibu. Orang-orang di sekitar kita, agar ada sebuah interaksi, ada sebuah hubungan antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa bekerja lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia bisa bekerja lewat saudara-saudara kita. Dia bisa bekerja lewat sahabat-sahabat kita. Dia bisa bekerja lewat siapapun yang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Dari kisah ini, mari kita belajar satu hal. Sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang seharusnya hidup bermasyarakat, mari senantiasa lakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Lakukanlah kebaikan. Karena kebaikan pasti berbuah kebaikan. Kebaikan tidak pernah berbuah kejahatan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selama kita hidup, jangan lelah untuk melakukan yang baik bagi semua orang yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Kelak pada saatnya kita akan memetik buahnya, dan buahnya itu adalah buah yang manis, yaitu kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Bukan di sini bermaksud agar kita menuntut segala kebaikan kita dibalas dengan kebaikan. Tetapi ingat satu hal, di dalam firman Tuhan diajarkan tentang hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, tidak mungkin kita akan menuai kejahatan. Pasti kelak pada saatnya waktu kita menabur kebaikan, kita pun akan menuai kebaikan. Itu sebabnya jangan lelah berbuat baik dimanapun kita berada, dengan siapapun dan dalam keadaan apapun. Tetap usahakan untuk berbuat baik. Sama seperti orang-orang yang mengangkat orang yang lumpuh ini, dia akhirnya dapat disembuhkan oleh karena kebaikan dari 4 orang yang mengangkat si lumpuh ini ke atap rumah dan menurunkannya ke depan Yesus. Alkitab tidak pernah mengatakan siapa keempat orang ini, tetapi setidaknya kita belajar satu hal, bahwa menabur kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Itu sebabnya tetap kerjakan kebaikan, tetap lakukan kebaikan. Apapun yang kita terima di dalam kehidupan kita, tidak ada ruginya waktu kita menaburkan kebaikan di dalam kehidupan semua orang. Kelak pada saatnya, sekali lagi Bapak Ibu harus ingat akan hal ini. Kebaikan pasti berbuah kebaikan. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.